Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah Indonesia bersama dengan Bu Rosa. Pada kesempatan kali ini, Bu Rosa akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia itu kan negara yang sangat luas ya. Wilayahnya itu dari Sabang sampai Merauke. Kita punya begitu banyak keragaman, dari mulai keragaman suku, etnis, budaya, rumah adat, tarian adat, dan sebagainya. Nah, dari manakah asal keragaman orang Indonesia itu sendiri, padahal kita berada di satu negara yang sama? Ayo kita cari tahu siapa nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan dari mana sebenarnya orang-orang Indonesia itu berasal. Salah satunya adalah teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, asal-usul nenek moyang kita itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, K. Himley, dan Sultan Takdir Alis Jabahna. Alasannya apa? Kenapa mereka menyatakan bahwa nenek moyang kita itu asalnya dari Indonesia? Alasan yang pertama adalah bangsa Melayu dan Jawa memiliki tingkat peradaban yang tinggi, yang mana yang namanya sebuah kebudayaan itu hanya bisa terbentuk ketika suatu kelompok masyarakat itu mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena itulah kemudian mereka berpendapat bahwa bangsa Melayu itu sebenarnya berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk alasan kedua, banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan rumpun dari bangsa Melayu berasal dari Indonesia itu sendiri. Kita tahu ada yang namanya Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo ajacensis, Homo solensis. Itu merupakan jenis-jenis fosil tertua yang mana ditemukan di wilayah Indonesia. Kemudian alasan ketiga, kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja atau bahasa yang berasal dari Indochina. Di sini konteksnya adalah bahasa Austronesia, hanya bersifat kebetulan saja. Ada juga satu alasan lagi yang mengatakan bahwa bahasa yang ada di Melayu atau di wilayah Indonesia itu sama sekali berbeda dengan bahasa yang ada di Asia. Ini adalah alasan-alasan yang mendukung teori Nusantara. Nah, kita lihat ke teori berikutnya. Kemudian ada yang namanya teori out of Africa. Teori ini sangat-sangat populer, tapi juga sudah banyak mengalami penyanggahan, di mana pernyataan dari teori out of Africa ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari benua Afrika. Alasannya apa? Kita lihat. Alasan pertama, manusia praksara muncul pertama kali di Afrika kurang lebih 200.000 tahun yang lalu. Dalam konteks ini yang dimaksud manusia pertama kali muncul itu adalah manusia modern dari jenis Homo sapiens ya. Kemudian alasan kedua adalah pada 60.000 sebelum Masehi, mereka kemudian menyebar ke benua Asia dan Australia. Bahkan ada yang sampai ke wilayah Indonesia itu sendiri. Tapi teori ini kemudian juga disangkal setelah ditemukannya bukti-bukti baru di wilayah Spanyol atau gua-gua yang ada di Spanyol kurang lebih tahun 1941, di mana ditemukan tulang belulang Homo neanderthalensis yang diperkirakan juga hidup pada 200.000 tahun yang lalu. Secara tidak langsung, ini membatalkan alasan pertama dari pendukung teori out of Africa. Kemudian juga, manusia praaksara di Indonesia dari jenis Meganthropus paleojavanicus itu bahkan sudah ada sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Nah, inilah yang kemudian yang menyangkal tentang teori out of Africa. Nah, kemudian teori Yunan atau daratan Cina. Asal-usul nenek moyang kita itu berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina daratan bagian selatan. Ada beberapa tokoh yang mendukung pendapat ini, yaitu ada Hein Geldern. Menurut Hein Geldern, adanya kesamaan dengan peralatan yang ada di daerah Asia lain, seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar, yang merupakan daerah Indochina, yang mendapatkan pengaruh langsung dari Cina, itu memiliki kesamaan peralatan dengan yang ditemukan di wilayah Nusantara. Karena itulah kemudian Hein Geldern menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Yunan.
Selain itu, juga didukung oleh pendapat Hendrik Karen, kesamaan bahasa yang ada di Nusantara dengan bahasa Champa. Jadi nanti ada dua suku bangsa yang memiliki kesamaan dalam rumpun bahasa, yaitu ada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kemudian, dari pendapat Muhammad Ali, bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol yang kemudian terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga akhirnya mereka bermigrasi ke wilayah Asia bagian selatan. Itu tadi merupakan teori-teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya teori itu adalah hasil pemikiran manusia yang didukung oleh data. Tapi suatu waktu teori ini bisa disanggah apabila ditemukan data baru. Sekarang kita lihat ya rumpun-rumpun bangsa yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Ada bangsa Proto-Melayu atau dikenal juga sebagai Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu merupakan bangsa Austronesia yang pertama kali ke Nusantara sekitar 1500 sebelum Masehi. Sebenarnya apa sih Austronesia itu? Dari tadi Bu Rosa itu selalu menyebutkan tentang Austronesia. Bangsa Austronesia itu merupakan rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai ke Selandia di ujung selatan, dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah di ujung timur. Jadi bangsa Austronesia itu biasanya memiliki kesamaan bahasa ya, atau bahasa kepulauan di sini. Nanti supaya kalian bisa lebih jelas contohnya seperti apa, akan berusaha cantumkan di link di deskripsi ya, silahkan dicek. Nah, bangsa Melayu Tua ini membawa kebudayaan Neolitikum di Indonesia, atau yang dikenal juga sebagai kebudayaan batu muda. Mereka berlayar dan menetap di bumi Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dari wilayah Yunan sampai ke Selat Malaka, Malaysia, lalu ke Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Yang dibawa adalah kebudayaan kapak persegi. Kemudian ada jalur utara atau jalan timur dari Yunan, Cina Selatan, lalu ke Taiwan atau Kepulauan Formosa, ke Filipina, ke Sulawesi, sampai ke Pulau Papua. Mereka biasanya membawa alat yang berupa kapak lonjong. Nah, keturunan dari Proto-Melayu ini adalah suku Batak yang ada di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi. Nah, kalau kalian lihat diri kalian kira-kira termasuk keturunan dari Proto-Melayu tidak? Oh iya, satu lagi ya, ciri fisik dari Proto-Melayu itu mereka punya rambut yang lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan mata yang sipit. Itu tadi ciri-ciri fisik dari Proto-Melayu dan dari mana asal mereka. Nah, sekarang kita melanjutkan ke Melayu Muda atau Deutero-Melayu. Deutero-Melayu masuk ke Nusantara secara bergelombang sejak tahun 500 sebelum Masehi. Diperkirakan mereka datang ke wilayah Indonesia itu dengan menggunakan perahu yang namanya perahu bercadik. Bentuknya seperti apa sih perahu bercadik itu? Nanti kalian bisa searching ya di Google seperti apa yang namanya itu perahu bercadik. Datang ke wilayah Indonesia melalui jalan barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Malaya, lalu ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu ini memiliki tingkat kebudayaan yang lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu, di mana kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Deutero-Melayu itu adalah kebudayaan logam. Jadi bangsa Deutero-Melayu ini sudah pandai membuat peralatan dari logam, terutama perunggu dan besi. Nah, keturunan dari Deutero-Melayu ini adalah suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, Minangkabau, suku Sunda, dan masih banyak suku-suku yang lain merupakan keturunan dari Deutero-Melayu. Jadi sebagian besar orang-orang di Indonesia itu merupakan keturunan dari Deutero-Melayu. Kemudian, bagaimana nasibnya dengan bangsa Proto-Melayu? Bagaimana nasib dari bangsa Proto-Melayu? Karena mereka tidak lebih mahir daripada bangsa Deutero-Melayu, maka bangsa-bangsa Proto-Melayu ini kemudian terdesak sehingga mereka pergi ke hutan-hutan, ke pegunungan-pegunungan. Tapi ada juga yang kemudian berbaur dengan bangsa Deutero-Melayu. Nah, itu tadi bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kemudian lihat ya peta kedatangan dari bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Jadi ini adalah peta kedatangan bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu. Dari dataran Asia, Proto-Melayu diwakili oleh warna merah. Tadi ada dua jalur ya, jalur barat dan jalur timur. Nah,
Kalau jalur barat, mereka datang dari Yunan ke Semenanjung Malaka atau di wilayah Indochina, kemudian mereka ke Sumatera, lalu mereka sampai ke Jawa. Dari Jawa ada yang sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian ada juga yang langsung ke Kalimantan. Kalau dari jalur timur, mereka pergi ke Kepulauan Formosa, lalu ini Filipina, kemudian mereka ke Sulawesi, dan ada yang sampai ke Papua. Itu dari bangsa Proto-Melayu. Oh iya, ada tambahan ya, suku Toraja itu juga merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Kemudian bagaimana dengan Deutero-Melayu? Deutero-Melayu itu datang 500 sebelum Masehi. Dia datang dari wilayah Indochina atau semenanjung daratan Yunan. Dia datang dari Yunan, sama jalurnya ke Indochina dulu, kemudian ke Sumatera, ke Jawa, ada yang sampai ke Kalimantan, ada yang sampai ke ujung selatan Sulawesi, ada juga yang sampai ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, itu tadi peta migrasi dari kedatangan bangsa Proto dan Deutero-Melayu. Selanjutnya masih ada satu suku bangsa lagi yang perlu kita bahas. Nah, ini unik sekali nih, bangsa Melanesoid. Mereka punya ciri fisik di mana kulit mereka lebih gelap daripada orang-orang yang tinggal di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta Sulawesi. Nah, kenapa mereka bisa berbeda? Jadi kita punya ras yang berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Papua dan Ambon ya, atau di Maluku. Jadi teman-teman kita yang ada di Papua dan di Ambon itu, lalu ada juga sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, itu merupakan golongan ras Melanesoid, atau ras Melanesoid ini merupakan subras dari ras Negroid. Melanesoid itu berasal dari kata melanin, yang artinya kehitam-hitaman. Sedangkan soid ini adalah penampilan. Jadi ras Melanesoid adalah ras yang memiliki ciri fisik atau ciri khas kulitnya kehitam-hitaman. Nah, ras Melanesoid ini datang ke wilayah Papua sekitar 70.000 sebelum Masehi, saat zaman es terakhir. Masih ingat ya bahwa bumi kita itu pernah mengalami masa glasial di mana suhu bumi turun sehingga air laut menjadi surut, sehingga terbentuklah daratan-daratan yang lebih luas. Nah, pada saat itu Papua dengan wilayah Australia itu masih tergabung dalam satu daratan. Jadi bangsa Melanesoid ini membawa kebudayaan Kapak Genggam dan Kapak Perimbas. Ciri-ciri fisiknya, mereka punya kulit kehitaman, badan kekar, rambut yang keriting, bibir tebal, dan hidung mancung. Sisa-sisa keturunannya itu ada suku Sakai yang ada di Siak, di Kepulauan Riau, lalu ada suku-suku bangsa Papua Melanesoid yang mendiami Papua bagian barat, dan pulau-pulau yang ada di Melanesia, contohnya Pulau Fiji, Pulau Solomon, yang ada di daerah-daerah Pasifik ya, Samudra Pasifik. Nah, kemudian juga ada di Maluku, lalu ada juga di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu tadi yang bisa berusaha sampaikan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, setelah ini berusaha harap wujud nyatanya adalah kalian menghargai keragaman yang ada di negara kita. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan sampai keragaman ini membuat kita saling berselisih, tapi justru keragaman ini seharusnya bisa menjadi sesuatu yang kita banggakan dan memperkaya diri kita sebagai sebuah bangsa. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.